Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Nah, menarik, beliau juga menjelaskan ada orang-orang tertentu dengan nasib baik bawaan. Ini juga harus kita pahami. Ini orang yang hidupnya enak, tapi karena bawaan. Yang pertama apa? Orang yang nasabnya baik. Lahir jadi keturunannya pejabat, lahir jadi keturunannya orang terkenal misalnya. Orang dengan nasib baik dari aspek keturunan itu biasanya kecenderungan itu ya berarti tidak selalu terjadi, tapi mudah punya karakter ini, yaitu lebih ambisius dan cenderung memandang rendah orang lain. Jadi orang yang dengan keturunan nasab yang baik itu biasanya merasa aku lebih tinggi, yang lain lebih rendah. Dan biasanya lebih ambisius. Dia ingin setara atau mungkin melampaui nenek moyangnya yang dari keturunan yang dianggap mulia tadi. Ini gaya ini ya. Jadi kalau kalian punya teman kok anaknya pejabat, anaknya orang hebat, itu ada karakter ini kata Aristoteles. Ada kecenderungan ambisius dan memandang orang lain lebih rendah. Ya mungkin tidak semua, tapi kecenderungan. Atau orang yang keturunan orang kaya. Orang yang keturunan orang kaya itu biasanya, kata Aristoteles, suka meremehkan orang lain dan sombong. Ya pantas lah ya kaya sombong itu kan. Lumayan ada yang disombongkan. Jangan kayak kita wis ra duwe apa-apa sombong. Atau dia merasa punya segalanya. Apa sih yang aku tidak punya? Itu gayanya anak-anak yang kaya keturunan. Kemudian mengukur semuanya dengan kekayaan. Seolah-olah segalanya bisa dibeli. Alah tenang saja, saya ada uang, kamu tidak usah sedih. Gayanya anak yang kaya sejak keturunan. Dan suka pamer biasanya. Anaknya orang kaya berarti. Ya kalau orang miskin mau pamer apa? Itu khas kata Aristoteles. Ini maksudnya apa? Untuk diperhatikan kalau kita mempersuasi kelompok-kelompok ini. Yang ketiga, orang yang lahir dari orang tua yang punya kekuasaan. Biasanya kata Aristoteles yang pertama apa? Dia ingin melakukan hal besar. Jadi ingin sekuasa orang tuanya, nenek moyangnya. Kita ini keturunan orang besar, mari melakukan hal besar. Kemudian biasanya secara tidak sengaja dia ingin juga bertanggung jawab. Ingin berkuasa juga, ingin menguasai. Mungkin di kalangan temannya, di kalangan sejawatnya itu dia gayanya sebagai yang ngatur, yang menguasai. Meskipun kalau tidak hati-hati jatuhnya bisa jadi arogan. Nah, kalian yang mungkin nanti berhadapan mempersuasi kelompok-kelompok ini, perhatikan karakter-karakter tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini menarik. Kata yang menjelaskan kekayaan tadi. Ada ilustrasi begini dari Aristoteles. Ketika Simonides sedang berdiskusi tentang kebijaksanaan dan kekayaan dengan istri Heron, dan dia bertanya padanya, mana yang lebih baik, menjadi bijak atau menjadi kaya? Dia menjawab, menjadi kaya. Sebab aku melihat banyak orang bijak duduk di depan pintu orang kaya. Ya ini saya sampaikan buat bahan kalian saja ya. Enak mana jadi orang kaya sama orang pinter? Ya mending jadi orang kaya kata Simonides. Kenapa? Banyak orang pinter yang tunduk di depan orang kaya. Berarti levelnya lebih tinggi orang kaya. Apa iya begitu? Ya anggap saja ini nasihat buat kalian. Kalau kalian pinter, ya jangan jual ilmumu. Tetap utamakan kebenarannya.
Ini juga ada quote yang menarik. Ada orang-orang, kata Socrates, yang punya pikiran begini. Tetapi orang-orang kemungkinan besar berpikir bahwa mereka bisa berbuat salah tanpa harus dihukum jika mereka adalah pembicara yang baik atau orang yang punya pengalaman dalam bidang litigasi, atau jika mereka punya banyak teman, atau jika mereka kaya. Ada orang-orang yang merasa kebal hukum, merasa kalau salah bisa tidak dihukum. Biasanya orang dengan punya satu dari 4 ciri ini. Yang pertama apa? Orang pinter ngomong. Orang pinter ngomong itu bisa bulet, harusnya salah bisa jadi benar. Yang pertama, hati-hati dengan orang pinter ngomong. Yang kedua, orang yang punya pengalaman bidang litigasi. Jadi pengalaman di pengadilan, pengalaman tentang hukum, ngerti celah-celahnya, ngerti. Kayak pengacara misalnya, itu kan pengalaman di bidang litigasi. Dia tahu kalau ini tidak bisa dihukum, kalau ini itu. Orang kedua. Orang ketiga, orang yang temannya banyak. Ini juga biasanya merasa aman, apalagi temannya orang dalam semua. Itu bisa aman. Dan yang terakhir orang kaya. Orang kaya itu biasanya tenang saja, aman, ada masalah apa, bayar saja, beres. Nah, kata Aristoteles, ada orang yang punya mindset begini. Jadi kalau saya salah, tidak masalah. Biasanya 4 itu. Orang yang banyak omong, orang yang paham celah-celahnya hukum, orang yang punya banyak teman, atau orang kaya. Cuma ini kata Aristoteles, ini anggapannya, kecenderungan wataknya. Jadi mentang-mentang kaya terus kalian cenderung salah, tidak apa-apa. Mentang-mentang ngerti hukum dan celah-celahnya kalian cenderung salah, tidak apa-apa. Mentang-mentang pintar ngomong, salah, tidak apa-apa, nanti bikin alasan saja. Jadi ini beberapa ilustrasi dari bukunya. Detailnya bisa kalian baca. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.